Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi di Ngopi Ngobrol Properti bersama saya Fitri ya. Kali ini di tahun 2022, tahun baru, semangat baru, dan juga kita berdoa sama-sama nih, semoga pandemi segera berakhir. Nah, kali ini Ngopi bakal ngobrolin apa nih? Di tahun baru pasti resolusi baru ya. Di antara Sobat Ngopi pasti ada yang punya resolusi mau punya rumah atau bikin rumah, bangun rumah, beli rumah, pokoknya rumah yang jadi impian terbesar di tahun 2022 ini. Tapi gimana caranya ya? Gimana cara nyari uangnya? Gimana nabungnya? Nah, kita itu bakal ngobrolin bagaimana perencanaan keuangan untuk memiliki rumah. Nggak sendirian, karena saya ditemenin sama ahlinya langsung nih, seorang financial planner certified. Ada Kak Lolita Setiawati. Halo Kak Lolita. Halo Mbak Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Fitri kabarnya? Baik, Sehat? Alhamdulillah. Tahun ini tahun baru sibuknya apa nih? Kesibukan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Saya manage konten ya di Instagram dan YouTube, dan juga ada beberapa event seperti sekarang ini ya sebagai speaker, dan juga masih manage beberapa klien. Gitu, Mbak. Ngurusin ini keuangan orang. Keuangan orang, betul. Pusing mikirin keuangan orang. Ikutan ya? Pusing. Kalau keuangan sendiri pasti sudah termanage dengan baik ya. Lebih pusing lagi. Nah, kalau Lita ini tahun 2022 nih ada yang punya resolusi pengen punya rumah. Nah, itu apa sih yang harus dipersiapin gitu untuk bisa punya rumah? Oke, Mbak Fitri, terima kasih. Jadi gini, untuk punya rumah itu persiapannya banyak sekali ya. Ada beberapa poin yang harus dipenuhi. Nah, pertama adalah harus siap dulu nih untuk tinggal di satu tempat dalam jangka waktu yang lama. Karena kan kadang ada beberapa orang yang tidak betah ya di satu tempat yang lama. Mungkin harus mempertimbangkan itu dulu. Kemudian harus punya penghasilan yang tetap ya, dan pekerjaan yang relatif stabil, jadi bisa yakin ke depannya bisa membayar cicilan kalau melalui cicilan. Kemudian berikutnya punya dana darurat yang cukup untuk keluarga dan untuk dirinya sendiri, sehingga kalau ada apa-apa ke depan punya backup nih berupa dana darurat. Terus punya uang muka atau down payment yang cukup pastinya ya, kalau nggak ada ya gimana caranya kita bisa membeli rumah kan. Kemudian punya dana untuk melakukan cicilan KPR tadi. Kita harus yakin bahwa untuk kedepannya, bulan-bulan berikutnya, penghasilan kita itu bisa mencukupi untuk membayar cicilan KPR. Nah, berikutnya bisa mengelola utang KPR tersebut. Jadi kita bisa manage anggaran dari penghasilan kita cukup untuk cicilan utang atau tidak. Kemudian punya dana untuk biaya-biaya yang lebih. Ya, misalnya nih, kalau kita beli rumah seharga 500 juta, sebenarnya harga yang kita keluarkan bukan 500 juta itu, tapi lebih dari itu, ada sekitar 15% terdiri dari misalnya pajak ya, kemudian biaya-biaya untuk memperoleh rumah tersebut. Kemudian punya anggaran tahunan ya, anggaran tahunan untuk perbaikan dan pemeliharaan rumah, karena punya properti sendiri itu banyak yang harus kita tangani ya. Dengan kita punya rumah, berarti kita harus siap untuk memelihara rumah tersebut biar tetap rapi dan bersih, dan juga pasti ada perbaikan-perbaikan. Terakhir, harus menyesuaikan gaya hidup, karena itu tadi kita punya tanggung jawab untuk melunasi cicilan. Jadi gaya hidup kita per bulan tentunya harus kita sesuaikan agar bisa membayar cicilan tepat waktu. Nah, itu sebanyak itu dana ini, dana banyak itu. Sekali iya. Gimana cara ngaturnya? Ngatur keuangannya tuh gimana Iya. kalau kita punya tujuan keuangan rumah? Jadi pertama kita harus tahu dulu rumah yang ingin kita miliki itu harganya berapa. Harus sesuai juga ya, harus realistis sesuai dengan penghasilan kita. Nggak bisa sembarangan, misalnya oh saya pengen punya rumah nih senilai 5M padahal gajinya misalnya 5-6 juta gitu kan, nggak mungkin ya, nggak realistis. Nah, angka realistisnya itu berapa bisa ditentukan dari harga rumah maksimal yang kita bisa miliki itu adalah 5 kali penghasilan per tahun. Jadi kalau misalnya setahun kita punya penghasilan, hitunglah sebulan penghasilan kita 10 juta, satu tahun gajinya 13 kali, berarti kan 650 juta ya. Nah, itu adalah nilai maksimal rumah yang bisa kita miliki. Jadi itu kita harus tahu dulu, harus paham dulu. Kemudian down paymentnya berapa? Kan 30% dari 6,5 tadi ya, sekitar 190 juta. Nah, cicilannya sebulan adalah maksimal 30% dari penghasilan. Kalau tadi penghasilan kita misalnya 10 juta, berarti kita harus bisa menyediakan untuk cicilan KPR maksimal 3 juta, nggak boleh lebih dari itu. Karena kalau lebih dari itu akan mengganggu kesehatan keuangan kita. Ya, jadi itu harus dipahami dulu. Kemudian misalnya nih,
kita juga harus siap biaya-biaya lainnya tadi yang 15% tadi. Kalau misalnya 650 berarti ditambah plus 15%. Misalnya untuk pajak BPHTB, BBN ya untuk balik nama, PNBP, PPH, AJB, biaya cek sertifikat, biaya notaris, segala macam, biaya KPR juga tuh banyak ya, seperti itu. Nah, dengan adanya banyak biaya yang harus disiapkan dan kita tadi sudah tahu ya berapa jumlah maksimal nilai rumah yang kita bisa punya, bisa memperkirakan juga berapa cicilan kita per bulan. Nah, dari situ baru kita bisa mengatur anggaran keuangan kita. Nah, itu kan di dalam sebuah rumah tangga kan penghasilan yang didapat itu ya ada buat sehari-hari gitu, belanja bulanan, bayar listrik, uang sekolah, jajan anak dan lain-lain gitu ya. Nah itu tadi disinggung soal anggaran, nah gimana cara mengaturnya yang benar sih anggaran rumah tangga supaya bisa masukin lah buat beli rumah? Itu panduannya gimana? Asumsikan kita beli rumahnya KPR ya Mbak Fitri ya, misalnya nih KPR. Tadi kan kita sudah bisa menentukan nih berapa cicilan KPR kita per bulan. Kalau sudah tahu berapa, kemudian mungkin kita buat rencana dulu, misalnya rencana untuk membayar DP tadi berapa, misalnya 195 juta ya misalnya ya. Nah, cara menghitungnya itu kalau misalnya sekarang kita belum punya DP nih, terus kita berencana untuk beli rumah 5 tahun lagi, berarti kan harus menyediakan DP tersebut. Cara menghitungnya adalah dengan ada sekarang banyak ya, kalau bisa googling, di situ ada kalkulator masa depan, kita bisa cek nilai sekarang rumahnya 195 juta, 5 tahun lagi nilainya berapa itu ada. Kemudian kita bisa menghitung juga nilai investasi kita per bulan berapa nih untuk dapat 195 juta itu. Itu juga ada kalkulator untuk menghitung investasi per bulannya. Nah, setelah kita tetapkan misalnya nih sebulan harus investasi 1,5 juta selama 5 tahun contoh. Berarti kita atur aja dari angka 1,5 juta itu kan sudah kita sisihkan dari penghasilan ya, 1,5 juta. Nah, sisanya baru kita alokasikan untuk ke pos-pos yang lain ya. Yang utama adalah tadi untuk cicilan KPR itu kan termasuk hutang, berarti harus didahulukan dibayar. Yang kedua untuk investasi-investasi lainnya, mungkin kita kan butuh tujuan keuangan yang lain ya, misalnya kalau udah berkeluarga ada kebutuhan dana pendidikan, dana pensiun, ingin punya kendaraan, pasti kan banyak tujuan keuangan lain. Jadi selain untuk cicilan rumah tadi ya, investasi cicilan rumah dan DP, juga ada investasi untuk yang lain-lain. Kemudian sisanya baru untuk kebutuhan, itu yang diutamakan, kebutuhan hidup ya. Kebutuhan hidup itu seperti misalnya biaya makan, transportasi, komunikasi, biaya sekolah anak, itu termasuk kebutuhan hidup. Baru sisanya boleh dibelanjakan untuk keinginan atau untuk senang-senang. Intinya sih seperti itu Mbak Fitri cara ngatur anggaran keuangannya. Jadi kan untuk yang KPR, kalau yang non KPR yang cash itu gimana? Nah, kalau cash berarti kita harus mengeluarkan jumlah lebih banyak lagi di awal. Jadi kalau tadinya kita hanya cukup menyiapkan down payment ya sebesar kira-kira 5-30% dari harga rumah, kalau kita membeli dengan cara cash atau cash keras ya, kalau ke developer kan bisa cash keras yang bertahap itu ya, kita harus menyediakan dana lebih besar lagi di awal. Jadi jumlah investasinya per bulan akan lebih besar lagi. Kalau tadi mungkin sekitar 1,5 juta, mungkin kita harus investasi 5 juta gitu sebulan atau bahkan lebih ya. Jadi di sini juga kita harus memikirkan kira-kira mampu kita bagaimana. Kalau memang mampu untuk menyisihkan dalam jumlah besar, boleh dengan cash tentunya lebih baik ya, jadi kita nggak punya hutang. Tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan, kita bisa ambil opsi KPR. Jadi ini soal kemampuan aja, bukan mana yang lebih baik ya, cash atau KPR? Iya, tidak ada yang lebih baik sih, tergantung kemampuan sama selera kita mau beli yang mana. Kalau misalnya mau beli yang lokasinya mungkin lebih strategis, pasti kan harganya lebih mahal. Nah, kalau seperti itu ternyata kita nggak mampu ya terpaksa kan harus agak minggir dikit atau tanahnya diperkecil gitu. Jadi dari dua sisi, dari selera dan juga dari kemampuan kita. Nah, untuk membeli rumah itu kan yang pasti untuk mengumpulkan DP-nya aja kan nabungnya susah payah tuh ya. Iya, betul. Kalau misalnya penghasilannya 2 digit lah gitu, masih emang masih berat tapi bisa lah gitu. Masih bisa, iya. Tapi gimana dengan orang-orang yang penghasilannya di bawah UMR tapi pengen punya rumah atau yang mepet-mepet UMR lah, deket-deket gitu atau ya setara UMR gitu. Itu kan susah ya nabungnya. Iya betul, memang lebih sulit. Sebenarnya kalau untuk cara mengatur keuangan, apakah seseorang itu bergaji UMR atau mepet UMR atau yang 2 digit tadi, sebenarnya sama sih, metodenya tuh sama untuk mengatur keuangan. Jadi harus punya 2 rekening untuk kebutuhan hari-hari, kebutuhan hidup, dan juga rekening untuk investasi. Harus pisah. Karena nanti kalau tercampur kepake nanti investasinya. Jadi begitu kita
Begitu dapat penghasilan langsung dipisah ke rekening yang satunya tadi, rekening investasi. Nah, dari rekening investasi jangan didiamkan aja di rekening, tapi harus langsung disalurkan ke investasi-investasi yang kita inginkan. Misalnya kalau kita mau membeli rumah masih lama nih, masih 6-7 tahun, bisa ke reksadana saham atau ke saham contohnya. Kalau misalnya masih lama ya, kalau misalnya tinggal 2-3 tahun lagi, tentunya ambil investasi yang lebih kecil ininya risikonya, seperti deposito atau reksadana pasar uang. Jadi dari rekening investasi tadi langsung aja dialokasikan ke pos-pos investasi yang lain. Karena kalau didiamkan di tabungan kan nilainya makin lama makin berkurang justru ya, karena ada biaya-biaya yang lain-lainnya. Nah, kemudian karena penghasilannya UMR atau mepet-mepet, kita jangan hanya fokus ke berhemat dan menabung. Kalau mungkin di luar sana kan banyak orang menyarankan, ya udah kita hemat, kurang-kurangin pengeluaran, banyak nabung. Kita juga harus lihat dari sisi yang lain. Karena gini, kalau kita gajinya mepet itu pasti kan gerakan kita susah ya. Sisanya kan tinggal sedikit. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain, mau nggak mau kita harus nambah penghasilan. Jadi jangan hanya fokus ke berhemat, tapi juga gimana sih caranya kita bisa nambah penghasilan. Mungkin bisa mulai cari-cari side hustle sesuai dengan kemampuan kita, atau kira-kira di luar sana apa sih yang kira-kira dibutuhkan saat ini gitu. Jadi harus jeli cari-cari income tambahan. Nah, diharapkan dari income tambahan itu bisa kita poskan untuk investasi ya, semuanya langsung masuk investasi, sehingga nanti lama-lama kan penghasilan dari investasi bertambah, langsung diinvestasikan lagi. Nah, harapannya ke depan jadi punya tambahan penghasilan dari investasi itu. Nah, investasi yang aman gitu, buat aman, mudah, terus resikonya juga kecil gitu. Kalau kita mau beli rumah itu apa kira-kira produknya? Nah, ini tergantung kapan kita mau memiliki rumah itu, kapan dananya akan dikeluarkan. Kalau masih lama ya, tadi saya sudah sempat jelasin, masih lama, masih di atas 6 tahun, berarti kita bisa alokasikan di investasi yang lebih agresif, misalnya seperti reksadana saham, kemudian equity crowdfunding atau security crowdfunding ya, itu sama seperti saham tapi untuk perusahaan-perusahaan yang belum TBK. Kemudian bisa juga dengan kripto nih untuk teman-teman yang masih muda-muda yang berani, tapi mungkin porsinya kecil aja. Nah, itu tentu ada resikonya, makanya kenapa harus pilih investasi tersebut untuk jangka panjang di atas 6 tahun, karena kan kalau dalam jangka waktu pendek nilainya naik turun terus, jadi kita nggak bisa mengandalkan itu untuk jangka pendek, takutnya pas saat kita butuh nilainya lagi turun gitu. Nah, kalau jangka panjang bisa kita harapkan nanti setelah 6 tahun nilainya bisa naik. Nah, dari situ kita bisa mengharapkan imbal hasil di atas 10% ya, bisa 11, 12, 13. Tapi kalau kita mau beli rumahnya jangka pendek ya, kurang dari 4 tahun, mungkin 3-5 tahun, itu bisa pilih investasi yang jangka menengah atau yang resikonya sedang, seperti misalnya reksadana pendapatan tetap, terus obligasi atau emas ya, bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau beli rumahnya mungkin tinggal 2-3 tahun lagi, udah deket waktunya, jangan pilih yang resikonya agresif ya, pilih yang resikonya rendah seperti reksadana pasar uang dan deposito. Itu antara 1-3 tahun, karena reksadana pasar uang dan deposito itu resikonya rendah tapi masih ada bunganya daripada kalau kita taruh aja di tabungan. Gitu, Mbak. Kalau untuk menabung nih ya, menabung itu kayaknya berat banget. Kayaknya berapapun, kalau besar sekali penghasilannya mungkin gampang-gampang aja nabung ya. Gampang-gampang susah sih. Iya, kayaknya menabung itu, menyisihkan uang dari yang kita punya itu susah sekali gitu. Nah, ini gimana sih supaya menggerakkan hati gitu untuk bisa, aku pengen nabung, aku pengen nyisihin uang nih buat punya rumah, itu ada tips nggak sih? Sebenarnya begini sih, memang yang namanya keuangan itu tergantung mindset masing-masing. Harus ada benar-benar ada motivasi yang kuat ya. Biasanya tuh orang beda-beda sih cara memotivasi dirinya tuh. Ada yang harus tulis notes gitu, tulis di misalnya di mobil, di dashboard atau di meja rias, di lemari. Jadi kita diingatkan terus gitu loh. Nah, itu satu. Kedua, gaya hidup kita juga harus disesuaikan ya. Kita tuh mungkin akan ada konsekuensinya. Seandainya kita ingin punya rumah, tentu ada konsekuensi, kita harus mengurangi gaya hidup. Nah, gaya hidup seperti apa sih kira-kira yang sekarang ini kita lakukan? Apakah gaya hidup yang seperti sekarang ini sudah bisa cukup menyisihkan untuk tabungan atau enggak? Kalau belum, tentunya kita harus siap mengurangi, karena ada tujuan lain yang lebih besar ke depannya. Jadi harus kita hidup itu harus berpikir tidak hanya masa kini tapi juga nanti tuh masih akan banyak biaya yang akan kita butuhkan. Jadi
Jangan sampai dana yang kita punya itu habis untuk sekarang aja. Nanti juga masih ada dana pensiun, ada dana pendidikan anak yang sebenarnya nilainya juga sama besarnya seperti nilai rumah itu sendiri. Jadi sebenarnya memang kembali ke masing-masing. Sebenarnya keuangan itu adalah mindset, bukan ilmu murni ya, lebih ke mindsetnya. Harus dipaksa ke diri sendiri juga ya? Iya, makanya kan kalau kita punya 2 rekening yang beda, terus bikin auto debit ya dari rekening operasional rumah tangga ke rekening investasi, kan nggak terasa. Iya. Mau nggak mau udah ditarik gitu. Iya, jadi kita cuma boleh ambil dari rekening A, rekening B nggak boleh dikutak-kutik nih gitu. Nah, rekening A itu tinggal sisanya setelah diambil untuk investasi. Tapi biar sisanya itu kita tetap cukup untuk hidup, berarti benar-benar harus membatasi gaya hidup ya, seperti tadi Iya, kalau memang dipaksa untuk membatasi gaya hidup. Nah, kalau misalnya udah nih saya udah ada dananya, kita udah ngajuin KPR nih. Iya. Biasanya nih kalau ngajuin KPR kan masalahnya di checking. Iya betul. Ada tips nggak sih misalnya tabungannya harus gede atau apa sih yang bikin mempengaruhi BI checking itu? Iya, banyak hal. Jadi BI checking tuh mungkin kalau ada yang belum paham adalah pengecekan data dalam sistem layanan informasi keuangan ya, SLIK ya. SLIK kalau dulu namanya kan BI checking, sekarang SLIK itu oleh OJK juga. Nah, ini berisi riwayat pinjaman nasabah. Nah, untuk memastikan bahwa kita itu bisa disetujui KPR-nya itu ada beberapa hal ya. Kita pertama harus siap semua dokumennya harus kita buat checklist aja, bikin daftar mana yang udah, mana yang belum. Berikutnya porsi cicilan hutang, nanti pasti mereka akan cek ya kita mau ambil hutang KPR berapa dan mereka akan cek penghasilan kita berapa. Kalau porsinya masih wajar, kemungkinan besar bisa disetujui. Tapi kalau kita minta porsi mungkin 50% ke atas, kemungkinannya sangat kecil untuk disetujui. Kemudian kalau mengajukan pinjaman KPR, diusahakan di minggu ketiga atau minggu keempat tiap bulan, karena minggu ketiga keempat itu karena minggu ketiga keempat itu biasanya bank diminta untuk mengejar target pinjaman di minggu-minggu itu. Jadi tiap bulan itu rahasianya itu ada rahasianya. Jadi setiap bulan itu mereka ada target yang harus dipenuhi. Nah, minggu ketiga keempat mereka biasanya ngejar target pinjaman nih. Kalau belum terpenuhi pasti kan agak gampang lah ya dibandingkan minggu pertama dan kedua. Kemudian jangan di akhir tahun, karena akhir tahun kan biasanya bank pasti sibuk ya tutup buku. Khawatirnya nanti malah jadi berlama-lama akhirnya lewat tahun baru dipegang. Berikutnya pastikan tidak punya kredit macet. Jadi kalau misalnya punya pinjaman apapun itu ya, kartu kredit segala macam harus dibayar atau dilunasi tepat waktu, jangan ditunda-tunda, karena kalau kelamaan misalnya lebih dari setahun itu mungkin akan masuk ke SLIK nantinya. Nah, terus coba ajukan ke lebih dari satu bank, jangan hanya ke satu bank, bisa ke 2 atau 3 bank gitu. Jadi nanti ada kemungkinan lah dari salah satu bank itu kita bisa diterima pengajuannya. Kalau soal cicilan pinjaman itu, kalau misalnya orangnya bayar terus gitu rajin, tetap jadi pertimbangan juga nggak? Oh iya, berarti kan kemungkinan dia sebagai debitur kan debitur yang potensial ya, yang nanti bakal lebih tepat waktu lah pembayarannya. Maksudnya walaupun banyak itu cicilannya besar dan banyak gitu, asal tidak melebihi batas yang ditetapkan. Mereka biasanya punya batasan tertentu 30-35% dari penghasilan. Kalau cicilan kita rutin dibayar rajin ya, tapi besar lebih dari 35%, kemungkinan kecil sih kalau kita diterima pengajuannya, karena sudah melewati batas maksimalnya dari persentase penghasilan itu. Sobat Ngopi harus beresin dulu ya. Jadi cicilan sebelumnya iya. Kalau punya cicilan besar di atas 35%, lebih baik diberesin dulu, dilunasi dulu sebelum mulai mengajukan cicilan KPR. Nah, kalau kita pernah dengar nggak sih ini di bidang properti ini ya kan banyak yang bilang milenial itu banyak yang gagal untuk mencapai impian beli rumah gitu kan. Umur termudanya aja 25 ya. Banyak yang gagal nih. Nah itu tahu nggak kira-kira kenapa nih? Apa karena milenial gaya hidupnya apa senang-senang, apa jarang nabung, atau kalau itu tahu nggak faktor penyebabnya? Iya, memang kabar-kabar di luar sana seperti itu ya. Tapi sebenarnya kenyataannya banyak juga kok yang punya rumah. Tapi memang sebagian agak struggle mungkin ya. Sebabnya tuh ada 2 hal sih, dari sisi generasi milenialnya dan dari sisi dunia ekonomi properti khususnya. Jadi properti di Indonesia itu ternyata termasuk yang nilainya sangat tinggi dibandingkan negara lain kenaikannya setiap tahun. Apalagi kalau di kota-kota besar ya seperti Jakarta, Surabaya, Medan itu cepat banget naiknya.
Itu dari sisi dunia ekonomi properti. Kemudian dari sisi generasi milenial itu ada memang masalahnya di generasi milenial ya, mungkin berpengaruh ke situ adalah gaya hidup. Nah, jadi gaya hidup generasi milenial itu berbeda dengan generasi sebelumnya. Kalau generasi sebelumnya tuh mungkin lebih bisa berhemat, lebih bisa tampil apa adanya gitu, tidak dipenuhi dengan gengsi. Pasti ada juga sih yang gengsi. Tapi kalau generasi milenial tuh berbeda. Mungkin ini bukan karena bukan menyalahkan siapa-siapa ya, tapi mungkin karena sekarang dunia teknologi itu sudah sangat maju ya, terutama melalui internet. Jadi informasi di luar sana tuh terpapar kita oleh informasi banyak di luar sana. Jadi generasi milenial tuh merasa bahwa ada nih target-target yang harus dipenuhi, ada standar-standar yang harus dipenuhi sesuai dengan apa yang ada di internet atau di sosial media. Misalnya ada orang yang gaya hidupnya setiap minggu jalan-jalan, makan di luar. Oh, ternyata kayak gitu ya harusnya hidup kita saat umur 20-an, akhirnya nggak sengaja mungkin tanpa sadar ngikut seperti itu. Jadi awalnya hanya sekedar melihat-lihat sosmed atau di internet tentang gaya-gaya hidup yang biasanya ada di luar sana, biasanya ya. Jadi terikutlah. Nah, dari situ gaya hidup pun berubah. Kemudian generasi milenial itu lebih ke hidup yang YOLO, you only live once. Jadi merasa bahwa kita itu hidup harus dihargai, harus disyukuri ya. Memang betul tidak salah, tapi cara menyukurinya mungkin beda ya, dengan cara kita menikmati apa yang ada sekarang lah, kita bersenang-senang, urusan yang lain belakangan kayak gitu. Jadi itu berpengaruh sekali sih sama kemampuan mereka untuk bisa menyisihkan uang untuk menabung membeli rumah ya, seperti itu. Nah, jadi generasi milenial mungkin harus berusaha untuk itu tadi ya, menyesuaikan gaya hidup dengan kebutuhannya. Kemudian seleranya juga mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan ya. Kemampuan saya segini ya udah, selera saya segini aja. Karena masih banyak nih kebutuhan yang lain ya. Kalau memang tujuannya untuk punya rumah. Tapi ada juga sih sebagian generasi milenial yang tidak terlalu ingin punya rumah. Mungkin mereka lebih suka sewa, seperti itu ada juga yang kayak gitu. Tapi nggak banyak. Tapi intinya sih generasi manapun yang namanya rumah itu adalah kebutuhan pokok ya, papan ya, yang harus kita penuhi. Jadi pasti akan kita butuhkan sih ke depannya, apalagi kalau sudah berkeluarga. Jadi generasi milenial mungkin bisa lebih memperhatikan itu ya. Soal tadi kontrak dulu, sewa dulu, saya pernah dengar nih katanya sebelum punya rumah mendingan ngontrak dulu. Itu bukannya malah pengeluaran di uangnya terpakai gitu, nggak ditabung, itu gimana kalau Lita? Iya, biaya sewa di Indonesia juga tergolong tinggi soalnya. Kalau memang ada tempat tinggal alternatif ya, orang tua atau villa mertua indah, nggak ada salahnya sih kita tinggal di situ asal bisa menyesuaikan, daripada kita mengeluarkan biaya ekstra ya per tahun atau sewa per bulan. Itu kan bisa kita hemat, bisa dialihkan untuk membayar cicilan KPR. Oh iya, satu lagi, generasi milenial tuh umumnya kerjanya sekarang kan lebih banyak di bidang kreatif, Mbak Fitri. Nah, bidang kreatif itu penghasilannya nggak tetap. Nah, itu bisa jadi kendala saat mengajukan KPR karena nggak pasti kan penghasilannya. Itu satu. Kedua, penghasilan tidak tetap itu lebih sulit untuk dikelola. Kalau kita gajinya tetap kan tahu nih sebulan sekian pasti masuk. Tapi kalau yang gaji tidak tetap, kadang tinggi, kadang malah nggak ada sama sekali. Nah, itu tantangan tersendiri sih buat mengelola keuangannya. Berarti yang cocok untuk generasi milenial atau orang gitu yang penghasilannya tidak tetap adalah menabung untuk membeli cash gitu ya, supaya kalau KPR kan agak lebih sulit kalau misalnya tidak punya penghasilan tetap ya. Iya, memang KPR melalui perbankan biasanya sulit karena itu tadi kita nggak punya penghasilan tetap, tidak ada slip gaji. Tapi sekarang mulai ada bank yang bisa memberikan KPR untuk yang gajinya tidak tetap. Nah, syaratnya itu adalah punya mutasi rekening ya, tentunya mutasi rekening akan dilihat ya, harus bagus ya. Kemudian daftar pelanggan, laporan omset. Jadi mereka ingin yakin ya, pihak bank ingin yakin bahwa penghasilan kita itu ada terus nih walaupun jumlahnya naik turun. Tuh. Jadi masih bisa diusahakan. Atau dengan KPR syariah, sekarang ada opsi KPR syariah. Ini biasanya langsung ke developer, tidak lewat perbankan. Jadi developer yang bisa memberikan layanan KPR syariah. Syaratnya sama sih seperti itu, biasanya standar KTP, KK, laporan omset, mutasi rekening, itu bisa sih. Cuma resikonya juga ada. Kalau perbankan kan kita percaya ya sama bank ya. Bank pasti sudah ngecek nih developernya bagus atau enggak. Nah, kalau yang seperti ini kita harus cek sendiri developernya, apakah bisa dipercaya atau enggak. Jangan-jangan nanti kan uangnya hilang gitu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, untuk
generasi milenial nih yang mungkin baru dengerin ini kalian baru tercerahkan tentang perencanaan keuangan. Sebenarnya terlambat nggak sih untuk merencanakan keuangan, baru mulainya sekarang gitu. Sementara ada yang pernah bilang, ini nggak tahu yang bilang financial planner atau bukan katanya, usia 25 tahun itu harus sudah punya 100 juta. Nah, terus sebelum usia 30 tahun harus sudah punya rumah. Kalau misalnya kita sekarang, saya kali ya, usianya udah milenial akhir gitu ya, itu terlambat nggak sih untuk merencanakannya baru sekarang gitu? Enggak, memang gimana ya, pertama tadi yang Mbak Fitri bilang, target-target tadi ya 100 juta, 25 tahun, 30 tahun udah harus punya rumah, itu yang menetapkan siapa sih? Memang kita harus ikut standar itu kan? Enggak ya, setiap orang tuh ada waktunya masing-masing untuk memiliki sesuatu, jadi tidak usah berpatokan pada standar-standar tersebut, tergantung kemampuan masing-masing, karena bisa jadi yang 25 tahun itu punya 100, bisa jadi bukan dari penghasilan sendiri, ada dari orang tua segala macam kan, kita nggak tahu ya, yang kelihatan kan hanya yang enak-enaknya aja, nggak tahu di belakangnya, jadi tidak usah mengikuti standar tersebut. Nah, untuk ilmu keuangan sendiri itu namanya adalah ilmu kehidupan ya, harusnya kita semua punya, karena kita tuh dari sekolah SD, SMP, SMA, kuliah nggak ada pelajaran untuk itu, jadi sebaiknya sejak awal kita memang sudah tahu. Nah, teman-teman yang generasi milenial awal sampai dengan akhir itu belum terlambat sih, belum terlambat untuk, apalagi yang awal ya, akhir yang akhir itu belum terlambat untuk bisa mulai melakukan perencanaan keuangan. Nah, itu tadi generasi milenial kan ya bisa dibilang ya, tadi kan bilang banyak yang gagal, sebenarnya nggak gagal juga sih, mungkin belum waktunya. Jadi, gimana nih untuk generasi di bawahnya lah supaya nggak ngikut-ngikut jejak generasi milenial yang serba YOLO, serba hidup enak gitu. Gimana nih buat generasi Z, generasi Z ya, Z yang iya, dan Alpha dan di bawahnya gitu, untuk perencanaan keuangannya biar bisa lah mudah gitu punya rumah. Iya, memang generasi milenial sekarang dicapnya udah seperti itu ya, padahal sebenarnya sih belum terlambat, masih bisa diperbaiki, yakin aja. Nah, ini juga jadi pelajaran untuk generasi yang masih lebih muda lagi seperti generasi Z tadi. Mungkin itu tadi, pertama kita harus tahu dulu bahwa uang itu adalah alat ya, bukan tujuan. Kalau tadi mungkin generasi milenial lebih melihatnya sebagai tujuan, umur 25 harus gini, 30 harus begini, padahal sebenarnya itu kan hanya alat, uang itu hanya alat. Jadi tingkat standar kepuasan orang itu beda-beda. Nanti punya rumah umur 35 udah nggak apa-apa kok, sekarang nikmati apa yang ada gitu kan, beda ya. Setiap orang tuh beda, ada yang umur 25 pengennya sudah punya rumah, ada yang 35 juga nggak apa-apa. Jadi yang penting itu untuk generasi Z adalah lebih paham apa fungsinya uang itu adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan kita kan banyak ya, nggak cuma punya rumah, nggak cuma punya uang 100 juta, masih banyak lagi tujuan-tujuan lainnya. Kemudian mulai investasi sedini mungkin, itu yang mungkin banyak generasi milenial menyesal ya, termasuk saya yang generasi X aja juga menyesal gitu, kenapa nggak tahu dari dulu. Kalau tahu dari dulu kan udah invest dari dulu, jadi sekarang pasti kondisinya akan berbeda. Nah, generasi Z ini yang bisa mulai dari sekarang, mulai investasi sedikit demi sedikit, jadi start small tapi start early gitu duluan, karena keuntungannya adalah waktu, kemudaan itu. Kalau kita sudah di atas 30, waktu udah tinggal dikit nih, waktu masa produktif kita tinggal berapa tahun, 20 tahun, 25 tahun, tapi kalau Z masih panjang, masih 30 tahunan, jadi keuntungannya ada di waktu, lebih mudah. Kemudian investasi tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga dalam bentuk ilmu atau keterampilan. Tercerahkan sekali nih ngobrolan kali ini. Terakhirnya pesan penting buat sobat ngopi yang pengen beli rumah atau bangun rumah. Iya, untuk punya rumah atau bangun rumah ya, pertama pastinya sebelum kita mulai untuk mencapai tujuan keuangan, kita harus beresin keuangan kita dulu. Ya, itu dia. Yang basic standar pondasinya perencanaan keuangan itu adalah cash flow management. Jadi kita harus yakin cash flow kita bagus ya, surplus, bisa investasi, hutangnya juga hutang konsumtifnya nggak ada ya. Kalau bisa hutang produktif aja, itu pun rasionya juga kecil. Kemudian punya dana darurat. Udah itu dulu aja basicnya. Setelah itu udah terpenuhi, baru kita memikirkan tujuan-tujuan keuangan. Salah satunya untuk punya rumah tadi. Ngobrol seru sekali. Itu dia tadi sobat ngopi obrolan saya dengan Kak Lolita ya. Aduh,
jadi tercerahkan gitu, jadi oh gitu. Oh belum terlambat nih buat milenial kita buat merencanakan untuk beli rumah, nggak apa-apa ya. Iya. Walaupun usianya Masih sudah ada kesempatan. tidak muda lagi. Oke, terima kasih banyak Kak Lolita untuk Sama-sama, obrolannya yang Mbak seru Fitri. banget dan penuh dengan ilmu ini. Semoga bermanfaat ya. Iya pasti bermanfaat. Oke Sobat Ngopi, itu tadi obrolannya kita hari ini di Ngopi. Kita ketemu lagi ya di episode Ngopi berikutnya. Dan jangan lupa terus subscribe, juga like dan komennya, juga share ke media sosial lain. Oke, sampai jumpa.